Shalom teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di ibadah online hari ini. Bagaimana teman-teman, masih semangat sampai hari ini? Jangan lupa teman-teman, dikunci terus saat teduhnya, jangan sampai kendor, ibadah online-nya ditonton terus ya. Oke, nah kali ini teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam, teman-teman silakan mempersiapkan hati, persiapkan pikiran agar nanti firman yang disampaikan oleh hambanya boleh menjadi rema dalam hati setiap teman-teman. Mari kita angkat satu pujian, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh
merasakan hadirat Tuhan yang hadir di setiap tengah-tengah teman-teman. Kekudusan dan kesucian Tuhan yang biarlah teman-teman rasakan dalam kehidupan teman-teman pada saat hari ini. Biar teman-teman menyanjung Tuhan yang mulia, memuji dan memuliakan namanya. Mari kita katakan sekali lagi, ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari sembah Tuhan, bermasmur bagi namanya. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Biarlah nama ya namamu, biarlah nama ya nama Kurilah taka ya nama ya raba 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 ya raba ya raba 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 rabu. Kurilah nama ya syaka ya rala nama ya syiki ya rara nama ya syaka ya rala nama ya rama ya raba 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 rabu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak dari kita yang sadar akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing? Seberapa banyak dari kita yang sadar bahwa pengorbanan Tuhan lebih besar dan jauh lebih besar apa yang dari kita bayangkan? Seberapa besar teman-teman yang sadar bahwa ketika teman-teman dekat dengan Tuhan, ketika teman-teman menempel dengan Tuhan Yesus, teman-teman merasa bahwa aku tenang bersama dengan Tuhan. Aku tenang ketika aku berada dalam pelukan Tuhan, dalam naungan Tuhan. Karena aku tahu bahwa Tuhan menolongku dimanapun aku berada. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidup.
hidupku. Katakan sekali lagi, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu ajaib, pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah Mari teman-teman rasakan pertolongan memikat Tuhan. hatiku. Rasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan teman-teman pribadi, lepas pribadi. Rasakan apa yang sudah Tuhan berikan untuk teman-teman sampai detik ini. Rasakan bagaimana pengorbanan Tuhan yang luar biasa begitu besar untuk teman-teman. Betapa ajaibnya kuasa dan pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kau telah
dalam kehidupan teman-teman pribadi lepas pribadi. Mari kita renungkan lagu pujian ini. Kini mataku Dan biarkanlah hati, tubuh, jiwa dan roh teman-teman serahkan kepada Tuhan. Mari kita katakan lagu ini, nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lembut. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, Ketika tidak ada siapapun yang mau menolong, tangan Tuhan yang turun untuk teman-teman, yang menjangkau teman-teman, menarik teman-teman, menggandeng teman-teman, menolong teman-teman ketika di dalam kesulitan, di dalam masalah. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, tinggikan namanya. Pertolongan-Mu Bapa begitu ajaib, pertolongan-Mu Tuhan bagi kami sungguh ajaib. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan menolong kami. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertolongan-Mu Tuhan sungguh ajaib. Glory, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik, kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang ingin menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang berbicara lewat hati dan pikiran kami. Biarlah Engkau sendiri yang mendidik kami Tuhan, Engkau yang menegur kami Tuhan lewat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, firman yang telah disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, yang mana boleh kami tanam di tanah yang subur dan boleh tumbuh menjadi buah, yang mana buah nanti akan kami bagikan, akan kami salurkan kepada setiap orang di sekeliling kami, agar mereka juga boleh merasakan kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam teman-teman muda, apa kabar hari ini? Dimanapun teman-teman berada saat ini, baik di luar rumah, di dalam rumah, atau dimanapun. Yang penting firman Tuhan tetap diberitakan teman-teman, dan teman-teman bisa mendengarkan firman Tuhan ini, bisa memuji Tuhan dimanapun teman-teman berada. Yang terpenting teman-teman hatinya tertuju hanya kepada Tuhan. Kabarnya teman-teman gimana nih hari ini? Saya yakin semuanya dalam keadaan baik kan? Tentunya pasti, gak mungkin anak muda itu terus merenung gitu kan.
pasti tentu dengan semangat. Karena jiwa muda kita terus berapi-api, terus berkobar-kobar. Seperti ada firman Tuhan nih mengatakan seperti ini di 1 Yohanes 2 ayat 14. Ngomongnya kayak gini. Aku menuliskan kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi teman-teman muda ini menunjukkan bahwa kekuatan ada firman Tuhan di dalam diri kita dan kita sanggup melakukan atau mengalahkan yang jahat, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, di beberapa waktu yang lalu dari firman Tuhan yang saya sharingkan, yaitu tentang mengingat Tuhan. Nah, tentu ini bisa dibilang kayak kelanjutannya ya, mengingat Tuhan. Kenapa kita mengingat Tuhan? Nah, kalau pada waktu yang lalu kita mengingat Tuhan supaya kita bisa selaras dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dunia ini. Tentunya dengan kesenangan-senangan yang kita lakukan, kita harus selaraskan dengan Tuhan agar semua yang Tuhan inginkan bisa terlaksana di bumi ini, teman-teman. Dan untuk yang saat ini, teman-teman, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Bisa dibilang ini kecenderungan anak-anak muda seperti saya juga dan seperti teman-teman juga. Jadi dua hal ini yang, kenapa saya ambil dua hal ini? Sebenarnya ada beberapa, sumbernya ada di Google, teman-teman ya. Jadi waktu itu saya sedang mencari yang dialami anak-anak muda seperti apa, kecenderungan anak muda itu seperti apa, ya kan? Ada dua hal ini. Kenapa saya pilih dua hal ini? Karena dua hal ini saya melihatnya secara langsung dan saya pun juga pernah mengalaminya gitu ya. Cukup susah juga memang menghilangkan hal-hal seperti ini. Sampai detik ini pun masih terus berjuang, teman-teman. Nah, kira-kira dua hal apa ini? Sebelum masuk ke sana, teman-teman, seperti yang disampaikan beberapa minggu yang lalu di firman Tuhan saya yang saya sharingkan, yaitu anak muda ini kerinduannya adalah senang, ya kan, bahagia, bahkan melihat suatu gambaran. Contoh gambaran di sini adalah kita melihat sesuatu yang kita banggakan, sesuatu yang kita yang ngefans sama seseorang, bahkan kita sampai melihat kehidupannya dia, profilnya dia seperti apa, bahkan kelemahan, kelebihan dan kekurangannya dia seperti apa, bahkan kita sampai seperti itu ya teman-teman. Itu saya rasa itu yang dialami anak-anak muda saat ini ya. Mungkin nggak semua, tapi saya pun pernah mengalami ketika menyukai seseorang atau ngefans dengan seseorang, entah itu artis atau atlet atau siapapun, teman-teman. Kita ingin berusaha seperti dia, mengikuti gaya hidupnya, mengikuti cara gayanya, lifestyle-nya dia gitu kan ya. Nah, dari dua hal yang tadi ingin saya sampaikan, apa aja itu teman-teman? Yang pertama, anak muda itu paling suka gaya, pasti kan. Apalagi untuk usia-usia yang saat ini, yang kita alami saat ini ya, yang kita sedang jalani ya, usia-usia 17-an ke atas gitu kan, 20-an. Pingin gaya teman-teman, tentunya pasti itu. Apalagi untuk menarik supaya disukai dengan orang lain, lawan jenis gitu kan ya. Supaya orang lawan jenis kita ini suka dengan gaya kita. Nah, paling suka gaya atau coba tren terbaru yang terkadang memaksakan nih, teman-teman. Itu nggak salah teman-teman ya. Memang kita harus merawat diri kita, ya kan? Kita diciptakan Tuhan supaya kita pun menjaga hidup kita, memberikan yang terbaik, supaya kita dilihat orang juga, wow, ternyata ciptaan Tuhan itu luar biasa, teman-teman. Itu nggak salah teman-teman. Tapi terkadang ada hal yang terkadang itu kayak memaksakan kita. Nah, contoh yang ini yang saya ambil contoh, yang bukan saya yang mengalami, tapi saya melihat secara langsung gitu kan ya. Di waktu-waktu dekat ini teman-teman, ada satu brand, ya kan, untuk mempromosikan brandnya, produknya, dia mengundang atau mengajak dia bekerja sama dengan namanya grupnya nih BTS, teman-teman. Pasti tahu nih, apalagi anak-anak muda ya, pasti tahu BTS itu asalnya dari mana. Produknya ini produk ayam, teman-teman. Tentunya kita juga pernah makan ya. Saya sudah ngomong kayak gini pasti sudah nangkap teman-teman ya. Padahal produk ayam ini sering kita makan, teman-teman. Tapi kenapa dengan BTS ini kesannya kayak ada sesuatu yang baru banget gitu.
Padahal ya ayam. Nah, jadi ini kisahnya adalah ada teman kantor saya, dia punya anak. Anaknya usia masih remaja gitu ya. Usia SMP. Dia memaksa ke bapaknya, ngomong ke bapaknya, "Pak, aku belikan ayam ini, yang BTS ini loh." "Ngapain sih?" bapaknya bilang gitu. "Ngapain? Kan kita pernah makan." "Ya gak apa-apa Pak, karena BTS ya." Istilahnya ini saya persingkat ya. Tujuannya beli ayam ini karena ada BTS-nya teman-teman. Bahkan informasi yang saya dapat dari teman saya ini, saya coba menanyakan, emangnya isinya apa Pak? Dari produk yang kerjasama dengan BTS ini. "Ya ayam, sama aja ayam." "Oh gitu?" "Iya." Bahkan dia menambahkan, ketika beli produk itu ada dapat tas, dan tas itu dijual dengan harga yang cukup mahal. Hitungan juta teman-teman. Wow, keren ya teman-teman ya. Nah itu satu contoh kecil yang saya nggak ngerti ya apa yang terjadi di keluarganya teman saya ini antara bapak dan anak ini. Kemudian seperti apa saya juga tidak tahu. Yang saya perhatikan di sini adalah dari bapaknya itu ada suatu keluhan gitu ya. "Ngapain beli ayam ini, kan kita sudah sering makan itu. Hanya karena BTS kamu memaksa untuk beli itu teman-teman." Nah itu yang pertama ya teman-teman ya. Paling suka gaya, dari yang saya maksud di sini adalah karena BTS-nya teman-teman. Ya kan, ada BTS-nya. Itu gak salah teman-teman ya. Tentunya kalau kita punya produk supaya produk kita semakin laku, kita melakukan hal yang terbaik seperti tadi ya, mengundang BTS, ya bekerja sama dengan ini itu, ya kan. Coba tren terbaru yang terkadang memaksakan. Nah ini teman-teman, sebenarnya tidak ada yang salah dengan ini ya. Cuma kalau sampai memaksakan, akhirnya ada selisih. Mungkin selisih pahamnya nggak sampai yang berantem yang gimana teman-teman ya. Cuma ini saya menyampaikan kebiasaan, kecenderungan anak muda mengikuti hal yang seperti ini teman-teman. Itu tidak akan menjadi masalah yang besar kalau kita tidak terlalu memaksakan kehendak kita. Akhirnya terjadi konflik di tengah-tengah keluarga ya. Yang kedua ini susah dinasihati tapi paling doyan mengkritik seseorang atau mengkritik sesuatu teman-teman. Saya ambil contoh, ada artis di Indonesia nih ya. Ada satu artis Indonesia, kakak beradik. Jadi adiknya ini yang dikritik ya. Kayak dibilang gini, "Oh kamu nebeng kakakmu, makanya kamu bisa hidup enak." Dari obrolan yang seperti itu ya teman-teman. Yang si adik ini akhirnya dia harus pindah rumah. Karena ada tuduhan seperti itu, karena ada bulian yang seperti itu, dia nggak tahan, dia pindah rumah. Entah benar atau enggak berita ini, tapi itu memang sudah tersebar luas di media sosial teman-teman, bahwa mengkritik seseorang sampai orang ini terpengaruh dan akhirnya harus berpisah dengan kakaknya dan pindah rumah. Ini sesuatu yang wow, luar biasa teman-teman. Dengan sesuatu kalimat-kalimat yang seperti itu dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, bahkan bisa jadi konflik teman-teman. Nah ini bahayanya di sini ya teman-teman ya. Sesuatu yang disampaikan hal yang negatif teman-teman, itu bisa berpengaruh negatif. Ada positif, ada negatif tentunya. Nah teman-teman, yang di sini saya sampaikan adalah mengajak teman-teman dari dua hal ini yang sering terjadi. Makanya di yang nomor 2 ini teman-teman, bahkan ada kalimat seperti ini yang saya baca nih ya, netizen selalu benar, ya kan. Jadi di sini perkataan-perkataan netizen yang suka mengkritik orang, yang ikut campur urusan orang, akhirnya berpengaruh ke kehidupan seseorang, teman-teman. Di Yakobus 4 ayatnya 2 sampai ke 4. Bunyinya seperti ini. "Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Ayat yang ketiga. "Atau karena kamu juga berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Teman-teman. Jadi di firman Tuhan ini, semua yang menjadi keinginan-keinginan kita tadi teman-teman, yang saya contohkan 2 hal tadi ya teman-teman.
Kalau kita memaksakan teman-teman sesuatu itu hanya mengikuti hawa nafsu kita, keinginan kita akan lebih tinggi teman-teman. Bahkan kalau kita belum puas seperti tertulis ini ya, kamu menginginkan sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, kita akan terus melakukannya teman-teman. Aku belum puas, aku pingin seperti ini, aku belum puas. Nah, seperti yang kita sering lihat teman-teman di media sosial kita ya. Jadi netizen-netizen yang menyampaikan berita-berita yang seperti itu, komentar-komentar yang seperti itu enggak 1-2 kali teman, banyak sekali teman-teman. Berita-berita yang seperti itu disampaikan, dilontarkan teman-teman. Karena tidak puas teman-teman. Iya kan? Kok gak ada respon? Coba lagi yang ini. Gak ada respon, coba lagi yang ini. Akhirnya seperti yang sampaikan tadi ada konflik teman-teman ya. Bahkan mungkin nggak sedikit juga berita-berita yang disampaikan di media sosial, di televisi, adanya sampai ada pembunuhan, timbul iri hati, ada perkelahian teman-teman di sana gitu kan ya. Itu karena memaksakan keinginan kita, timbul hawa nafsu teman-teman. Karena kita tidak memperolehnya, timbul hawa nafsu. Tidak memperolehnya, timbul hawa nafsu. Nah teman-teman, kita sambungkan dengan firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu untuk mengingat Tuhan teman-teman. Tujuannya kenapa teman-teman? Kita hidup di era modern ini, hidup di tengah-tengah media sosial yang sangat luar biasa majunya. Kalau kita tidak ingat Tuhan teman-teman, dua hal ini yang harusnya tidak menjadi masalah, akan menjadi masalah teman-teman. Yang harusnya bisa disampaikan dengan yang positif, akhirnya bisa jadi negatif teman-teman. Nah perlunya kenapa kita mengingat Tuhan? Itu ada rim teman-teman. Saya lanjutkan di ayat 4-nya ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi musuh Allah. Teman-teman, kebanyakan kita nggak usah mengelak ya teman-teman. Kita ngomong urusan-urusan yang berbau rohani, berbau-bau gereja, berbau-bau agama gitu. Kita kebanyakan anak muda itu udah malas mendengarnya teman-teman, ya kan? Kayak seolah-olah kalau sudah masuk ke sesuatu yang berbau rohani, hidupnya itu harus kudus, harus menjaga perilakunya, mungkin cara jalannya harus diperhatikan, cara berbicara harus diperhatikan. Itu yang membuat kita malas teman-teman. Saya pun mengalami hal itu, bahkan sampai detik ini masih terus berjuang saya teman-teman dalam hal itu. Kenapa bisa demikian teman-teman? Karena hal ini teman-teman, kita hidup di dunia, gitu kan. Dunia menawarkan hal yang enak, dunia menawarkan hal yang baik, dunia menawarkan yang luar biasa. Yang saat ini kita alami dunia, terutama di media sosial ini tadi teman-teman, menawarkan sesuatu yang ditampilkan sehingga kita bisa mengeksplor diri kita bisa menyampaikan sesuai dengan keinginan hati kita. Akhirnya kita berlebihan, seperti tadi Tuhan. Kita memaksakan karena aku kurang puas nih, rasanya kok enak ya, kok gampang banget nih. Kita mengomentari kehidupan orang, ada sesuatu yang ditampilkan kita komentar, sesuatu yang komentar mungkin awal-awalnya positif teman. Wah keren ya, wah keren. Lama-lama ketika kelihatan sesuatu yang jeleknya dari orang ini, kita mulai mengatakan yang negatif teman. Akhirnya menjadi kebiasaan, kita terus merasa wah kurang puas sih, wah terus gitu kan ya. Akhirnya itu yang membuat menjadi hawa nafsu teman. Makanya kenapa teman-teman saat ini firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna teman-teman. Sebagai contoh nih, berapa waktu lalu teman-teman, kita komsel ya. Jadi setiap hari Kamis kita komsel, jam 6 sore. Nah waktu itu ada teman-teman yang bersaksi, ada salah satu anak Tuhan yang bersaksi bahwa dengan dia mengatakan yang positif, itu membawa dampak yang luar biasa teman-teman. Mungkin saya nggak menyampaikan kesaksiannya ini cukup panjang soalnya kan ya. Jadi kesaksiannya seperti ini anak Tuhan ini ya. Ada teman-temannya beberapa, ada yang beda agama gitu kan, ada yang agama seberang. Mereka tertarik dengan kepribadian anak Tuhan ini ya teman-teman. Ini teman kita juga. Dia ngomong, teman-temannya ini ngomong ke anak Tuhan ini. Kamu kok gak pernah marah ya? Kamu kok selalu sukacita, terlihat sukacita ya? Kamu kok terlihat senang?
nggak pernah terlihat kayak marah-marah gitu. Kenapa? Emangnya agamamu ngajarin apa? Tuhanmu ngajarin apa? Tuhanmu adem ya, bilang gitu katanya. Terus dia cuma menyampaikan satu kalimat singkat, teman-teman. Kalimatnya seperti ini. Hati yang gembira adalah obat. Dari kalimat yang singkat ini ya teman-temannya, singkat cerita, dia cukup mempengaruhi teman-temannya yang komunitas kecilnya di kampusnya ini. Yang teman-temannya berkerudung, ya awalnya berkerudungnya asal-asalan, akhirnya berkerudungnya jadi lebih benar, lebih terlihat rapi gitu teman-temannya. Terus teman-teman yang lain juga ada yang broken home. Kehidupannya diubahkan. Mungkin dia nggak cerita detailnya seperti apa teman-teman. Ada lagi malah yang luar biasanya teman-teman. Ada yang ikut Tuhan. Dari yang seberang ikut Tuhan. Dari kebiasaan yang disampaikan anak Tuhan ini, ya kan, dari penggalan firman Tuhan. Mungkin orang-orang seberang nggak tahu ya ini ngambilnya di firman Tuhan mana. Tapi dia cukup mengatakan hal positif yang luar biasa, yaitu hati yang gembira adalah obat. Itu mempengaruhi lingkungan sekitarnya teman-teman. Sesuatu menjadi yang luar biasa teman-teman. Nggak melulu hal yang negatif bisa meledak teman-teman. Ya kan, di media sosial. Makanya teman-teman pergunakan media sosial kita ini untuk menyampaikan hal yang positif teman-teman. Mungkin pun teman-teman punya quote ya kan di pribadi teman-teman, atau mungkin ada ayat firman Tuhan yang memberkati teman-teman. Teman-teman bisa nih dimasukkan ke media sosial teman-teman. Tujuannya mungkin terlihat rohani ya teman-teman. Ya bodo amat teman-teman ya. Yang penting kita melakukan itu bukan untuk gaya-gayaan pamer-pameran teman-teman. Tujuannya supaya hal positif itu disampaikan teman-teman. Dan saya yakin dan percaya ketika hal positif itu disampaikan ada hal yang besar terjadi. Negatif aja bisa meledak, apalagi yang positif teman-teman. Mungkin terjadi ledakan itu enggak sekarang. Mungkin nanti. Teman-teman, biasakan diri kita teman-teman untuk menyampaikan yang positif teman-teman. Nah, ada dua firman Tuhan yang tadi di Yakobus 2:4 ayat 4 bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Di Roma 12 ayat 2, berubahlah dengan pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kenapa kita harus mengingat Tuhan? Supaya kita tahu apa yang baik. Mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Penting teman-teman, bagi anak muda, kita nggak bisa teman-teman terus-terusan dipengaruhi atau mungkin tinggal di dalam pengaruh dunia teman-teman. Dunia akan terus menawarkan hal-hal yang baik, yang luar biasa, yang dahsyat teman-teman. Kalau kita tidak ingat Tuhan teman-teman, akan timbul hawa nafsu dalam kehidupan kita. Kita akan terus merasa tidak puas. Kita akan terus mengisi kekosongan dalam hidup kita dengan hal yang seperti ini. Hawa nafsu terus yang akan muncul teman-teman. Itu sebabnya kita harus kembali lagi ke firman. Kenapa tujuan kita mengingat Tuhan? Supaya kita ingat firman-Nya teman-teman. Ya kan? Kenapa kita harus mengingat Tuhan? Supaya kita tahu jati diri kita ini sebenarnya siapa teman-teman. Lalu siapa kita ini? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Firman Tuhan yang ngomong gini, aku menuliskan kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Teman-teman, sekarang kita sudah tahu, firman Tuhan hari ini mengingatkan, kenapa kita harus mengingat Tuhan? Supaya kita ingat firman-Nya. Ya, firman-Nya apa hari ini? Yang mengingatkan kita bahwa kita anak-anak muda, itu anak-anak muda yang kuat. Anak-anak muda yang ada firman Tuhan di dalam diri kita. Yang sanggup mengalahkan yang jahat teman-teman. Itulah diri kita teman-teman. Anak-anak muda. Oleh sebab itu teman-teman, mari saya mengajak kembali teman-teman untuk kembali mengingat Tuhan. Untuk kenapa kita mengingat Tuhan? Kita lebih berhati-hati, kita lebih waspada teman-teman. Kita jangan, kalau kita sudah harus mulai mengkoreksi diri ya teman-teman. Ketika sudah mulai kepingin terus, wah rasanya kok gini. Harus ada rem teman-teman, harus ada alarm yang mengingatkan kita, cukup. Cukup. Kayaknya aku berlebihan. Cukup.
Pasti di suatu titik teman-teman akan mengalami seperti itu. Itu yang saya alami teman, ketika saya berlebihan, firman Tuhan ini akan muncul di dalam diri kita. Oh, mungkin nggak ngomong secara langsung ya firman Tuhan ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan ini. Enggak teman-teman, kayak dirim, cukup. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, firman Tuhan hari ini apa? Kita adalah anak muda yang kuat. Ada firman Tuhan dalam diri kita sanggup mengalahkan yang jahat. Firman Tuhan kali ini luar biasa teman-teman. Yang mengingatkan kita kembali bahwa kita harus ingat Tuhan di segala kehidupan kita. Jangan menunggu tua dulu teman-teman, kita baru ingat Tuhan. Jangan menunggu terjadi sesuatu dulu baru kita ingat Tuhan teman-teman. Kita mengingat Tuhan saat ini. Karena kalau kehidupan saat ini kita tidak mengingat Tuhan, kita akan terbawa terus. Keinginan-keinginan hawa nafsu akan terus bermunculan dalam diri kita, teman-teman. Kalau teman-teman sudah mungkin merasa, oh aku ada di dalam situ. Aku saat ini berada di posisi yang seperti itu. Saatnya teman-teman. Oke. Ada rim di sini, teman-teman. Ketika nanti keceplosan lagi, ingat lagi, oh rim. Cukup. Membiasakan diri, teman-teman ya. Kebanyakan kalau kita anak-anak muda ya, termasuk saya, kalau sudah saya sadar, besoknya lagi seperti itu lagi. Akhirnya, kayak gitu ya sudahlah. Contoh dalam hal berpuasa nih, saya punya beberapa teman-teman ini ya. Saya nggak menyalahkan mereka, ini sebagai contoh aja teman-teman. Dalam hal berpuasa, mixer saya ini nggak terbiasa puasa. Kenapa? Tiap kali bangun pagi saya selalu minum. Saya selalu buka kulkas dan ada apa di situ saya makan. Sama, saya juga gitu. Tiap kali bangun tidur saya minum, teman-teman. Sama. Jadi kenapa teman-teman beberapa teman-teman saya ini ngomong kayak gitu? Akhirnya saya nggak puasa. Oh iya sih saya puasa. Ya sudahlah nggak puasa. Oke besok saya puasa. Akhirnya bangun pagi saya minum lagi. Oh iya sih saya puasa. Udahlah nggak puasa lah. Jadi teman-teman hidup kita ini perlu yang namanya dibiasakan, teman-teman. Ya kan, ada sesuatu yang harus kita picu di dalam diri kita. Contoh di hal puasa tadi ya, yang sederhananya. Ketika kita mungkin, saat ini besok kita puasa ya. Ketika bangun pagi dengan kebiasaan kita harus minum. Kalau kebiasaan itu terus kita lakukan ya kan, minum nih. Kita ingat, oh iya sih puasa ya, taruh minuman itu teman-teman. Oke mungkin diselesaikan minumnya, taruh lanjut puasa. Jangan terus minum akhirnya berhenti puasa, enggak. Harus dipicu teman-teman. Ketika biasa, oh iya sih makan ya, saya puasa. Stop makannya, lanjut puasa. Itu yang saya lakukan sih. Mungkin saya bisa bagi trik di situ ya teman-teman. Untuk membiasakan diri kita, untuk memicu diri kita untuk melakukan hal yang baik. Untuk memicu diri kita untuk mengingat Tuhan. Karena kita sudah terbiasa nih ya. Kita sudah terbiasa melakukan itu, mengkritik seseorang. Terus kita ini sampai mengidolakan seseorang berlebihan. Sampai harus memaksakan diri teman-teman. Karena kita sudah terbiasa seperti itu. Memang sudah seperti itu kalau sudah terbiasa teman-teman. Kayak seolah-olah sudah menjadi gaya hidup teman-teman ya. Untuk melakukan hal itu. Bahkan tanpa sengaja pun kita melakukan itu teman-teman. Nah ketika ada suatu titik ketika kita disadarkan teman-teman. Oh iya, saya harus berhenti. Berhentilah. Mungkin besoknya kita mulai besok saya harus berhenti. Tapi tanpa sadar kita akan melakukan itu lagi. Melakukan hal yang kelemahan lagi teman-teman. Jangan, ya sudahlah aku lemah, ya udahlah. Memang aku gini. Enggak teman-teman. Ketika melakukan yang lemah teman-teman. Coba teman-teman lakukan memicu diri kita untuk, aku akan coba lagi. Besok atau nanti setelah ini saya akan coba lagi. Besok tanpa sadar kita melakukan itu lagi. Oh iya sih, aku gini ya. Oke, stop. Besok lagi melakukan itu lagi. Terus kita ingat, oh iya sih, aku harus stop melakukan hal yang tidak baik. Terus dilatih kita, teman-teman. Terus melatih diri kita untuk melakukan hal seperti itu. Ya kan? Untuk memicu diri kita melakukan yang baik. Untuk memicu diri kita untuk selalu ingat Tuhan. Memang susah, teman-teman, melakukan hal itu ya, teman-teman ya. Karena sudah menjadi kebiasaan, karena sudah menjadi gaya hidup, teman. Itu susah memang. Untuk menghilangkannya itu susah.
Oleh sebab itu teman-teman saya mengajak picu diri kita untuk memulai. Untuk memulainya. Gitu teman-teman. Gak bisa, aku udah terbiasa di tanganku ini gak bisa, gatel dan rasanya gak pegang hal yang seperti itu gatel. Untuk gak melihat yang seperti itu rasanya mata ini udah panas rasanya. Picu teman-teman diri kita. Kalau sudah diingatkan firman Tuhan kali ini bahwa jangan serupa dengan dunia ini. Kita adalah orang-orang yang kuat. Ada firman Tuhan di dalam diri kita. Dan kita sanggup mengalahkan yang jahat teman-teman. Picu diri kita untuk melakukan yang baik di mata Tuhan. Untuk melakukan kehendaknya Tuhan teman-teman. Firman Tuhan mungkin bisa saya sampaikan di sini teman-teman. Jadi saya ulangi sekali lagi. Kenapa kita harus ingat Tuhan? Supaya kita ingat firman-Nya. Firman-Nya hari ini apa? Kita adalah anak-anak muda yang kuat. Firman Tuhan tinggal dalam diri kita. Mengalahkan yang jahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak muda yang kuat. Bahwa kami di dalam hidup kami ada firman-Mu dan kami sanggup mengalahkan yang jahat. Terima kasih Tuhan atas peringatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami agar kami tidak serupa dengan dunia ini Tuhan. Ajar kami Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup tanpa-Mu, kami tidak bisa berjalan tanpa-Mu Tuhan. Karena kami manusia yang lemah. Karena sudah terbiasa melakukan yang tidak baik di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, mari tuntun kami anak-anak-Mu ini Bapa. Untuk kami terus mengingat Engkau, untuk kami terus mengingat firman-Mu. Bahwa kami manusia yang kuat sebenarnya Tuhan. Bahwa ada firman Tuhan sebenarnya dalam kehidupan kami. Bahwa ada sesuatu yang dahsyat, yang sanggup kami kalahkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada sore hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, gimana teman-teman firman-Nya pada saat hari ini? Luar biasa ya, tetap memberkati ya. Teman-teman semangat dong, gak boleh ngantuk ya teman-teman, semangat. Oke, biar kita makin semangat kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan.